Halo Kak, boleh perkenalkan nama? Oke, baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Raisa Saida Rusli, biasa dipanggil Raisa. Saya mau kasih pertanyaan, apa saja sikap yang harus dimiliki agar bisa menghindari pergaulan bebas? Yang pertama, kita harus memilih teman yang bijak, memperluas ilmu pengetahuan juga, dan juga membatasi waktu di luar rumah. Oke, makasih. Sama-sama. Halo Kak, boleh perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Lili Kurniati dari kelas 10B. Oke, saya akan memberi pertanyaan. Apa saja dampak negatif dari kehamilan di usia sekolah terhadap masa depan, pendidikan, dan karir? Kalau menurut saya itu dapat menyebabkan putus sekolah, terus dapat menyebabkan kesehatan mental, emosional, dan dapat merusak karir di masa depan. Oke, makasih. Saya mau bertanya, bagaimana keluarga dapat berperan dalam membentuk sikap dan perilaku positif anak dalam menjaga diri? Iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau berbicara tentang menjaga diri, maka harus dibangun dari dasar. Kalau kita berbicara dari dasar, maka di situ ada peran aktif kedua orang tua. Jadi orang tua itu dia sangat berpengaruh terhadap sikap atau perilaku yang timbul dari seorang anak. Jadi anak itu dia tidak akan meniru orang lain. Karena setiap hari dia berhadapan, dia bertemu dengan kedua orang tua, dengan keluarga, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, maka dengan sendirinya akan membentuk pribadi anak tersebut. Jadi kalau dalam keluarga anak tersebut, ketika anak itu memiliki keluarga yang soleha, maka insya Allah akan membentuk pribadi karakter anak itu menjadi karakter yang positif, yang baik tentunya. Apa saja pengaruh negatif dari media sosial terhadap perilaku seksual remaja dan bagaimana sebaiknya menyikapinya? Kalau pengaruh negatif di media sosial itu memang banyak sekali pengaruh dari media sosial. Ya, contoh kita punya HP. Ya, yang namanya pengaruh seksual yang ditimbul dari media sosial itu kan banyak. Iya. HP ini saja kalau kita buka, misalkan Ustaz kasih contoh, kalau buka Al-Quran saja, yang timbul di situ sudah yang aneh-aneh. Yang tidak dicari saja timbul. Bagaimana kalau dicari? Jadi kalau digunakan dengan bijak, dengan baik, insya Allah ya itu akan bermanfaat dengan baik. Tapi kalau digunakan dengan yang tidak baik, ya, dan sekarang lebih tren lagi banyak remaja-remaja yang mencoba menjual diri dengan media sosial tersebut. Ada yang menggunakan aplikasi tertentu, ya kan? Iya. Jadinya sangat berpengaruh lah terhadap pengaruh dari kehidupan seorang anak atau negatif yang muncul dari media sosial tersebut sampai tindakan seksual dan sebagainya. Kalau ditanya tentang masalah penanganannya, bagaimana cara untuk menanganinya, maka anak tadi itu ya harus menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau berbicara dengan menjaga diri, maka kembali lagi di keluarga tadi itu. Jadi anak itu kan Nabi bilang begini, seorang anak itu dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Yang membuat anak itu dia jadi Majusi, jadi Katolik, jadi Nasara, jadi Islam, orang tuanya tadi. Jadi kalau orang tuanya ini orang tua yang soleh dan soleha, maka insya Allah akan membentuk pribadi anak tadi menjadi pribadi anak yang baik. Jadi kalau cara menangani, kalau ditanya tentang cara menangani, ya kembali kepada ya dasarnya. Dasar tadi berarti kembali kepada agama. Kalau anak ini punya agama yang baik, dasar agama yang baik, maka insya Allah itu menjadi filter, menjadi penghalang, menjadi seringan dari hal-hal negatif yang nanti timbul di kemudian hari. Jadi kalau agamanya bagus, insya Allah the best. Makasih, Pak. Siap. Mengapa penting untuk memiliki tujuan dan cita-cita dalam menjaga sikap yang positif menurut Bapak? Jadi kalau kita memiliki tujuan dan cita-cita, itu secara tidak langsung bahwa kita akan menginginkan sesuatu kejadian yang belum terjadi tapi levelnya sangat tinggi. Contoh ini, kalau kamu cita-cita mau jadi pengusaha yang sukses, itu kan levelnya yang sangat tinggi. Jadi langkah-langkah untuk mencapai cita-cita tersebut itu akan mendorong kita selalu belajar, selalu beraktivitas, selalu berorganisasi, selalu bermasyarakat.
karena dengan hal itu kita bisa mendapatkan pengalaman untuk mencapai cita-cita tersebut. Sedangkan kalau kita selalu berpikiran dengan untuk mencapai cita-cita tersebut, hal-hal tersebutlah yang akan mendorong kita dalam berbuat hal-hal yang positif, seperti bergaul dengan orang-orang yang sukses, terus belajar dengan orang-orang yang sukses juga, terus sehingga kita dalam perbuatan setiap hari atau sehari-hari, kita selalu cenderung berbuat hal-hal yang baik, yang sesuai dengan agama, yang diajari oleh agama, sehingga hal itu bisa mendorong kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.